Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di praktikum kimia klinik 2 ya. Kemarin sudah disampaikan untuk pengantarnya oleh Bu Ragil ya, bahwa untuk di praktikum kimia klinik 2 akan mempelajari apa saja gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, supaya apa yang kita usahakan hari ini bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semuanya, diberikan kemudahan dan kelancaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Oke, kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Ragil ya, selain materi apa saja yang akan kita pelajari di praktikum kimia klinik 2 ini, kemudian sudah disampaikan juga terkait dengan kontrak praktikum, cara pembacaan kit prosedur, kemudian pengenalan alat, pembuatan formulir rencana kerja, dan laporan. Saya kira sudah dijelaskan semuanya, dan sebenarnya mungkin sudah disampaikan juga oleh Bu Ragil bahwa untuk praktikum kimia klinik 2 ini mekanisme kerjanya adalah sama seperti praktikum kimia klinik 1 ya. Mahasiswa akan melakukan pemeriksaan kimia darah menggunakan alat pot mereknya Mindray BL88A. Kemudian kita menggunakan kit reagen ya. Biasanya yang kita gunakan adalah yang diasis gitu. Nah, kemudian sebenarnya ya hanya tinggal menerjemahkan saja ya. Memang kita harus mengetahui bagian yang perlu kita perhatikan khusus untuk bisa selanjutnya kita membuat program di dalam alat potometer. Bagaimana kita memipet-mipet, mempersiapkan yang akan diperiksa ya, mempersiapkan tabungnya, kemudian apa saja yang harus dimasukkan ke dalam tabungnya, berapa tabung yang harus disiapkan, bagaimana inkubasinya, kemudian sampai ke pemeriksaannya. Ya, gitu. Langkahnya sama ya. Langkah-langkahnya mahasiswa akan diberikan kit prosedur nanti setelah praktikum ini selesai, nanti akan saya share juga. Sebelumnya sambil supaya bisa sambil membuka ya, saya kirim di chat ya untuk kit prosedurnya. Mohon maaf, harusnya saya sudah upload dulu dan mahasiswa bisa download di e-Fikes. Bentar. PC. Sesuai dengan jadwal yang kemarin sudah diberikan oleh Bu Ragil ya, bahwa untuk hari ini tanggal 28 saya mendapat tema untuk pemeriksaan gamma GT ya dan alfa amilase. Ya, sesuai informasi dari Prodi kan sekali pertemuan, sekali kita ketemu lewat Zoom seperti ini, kita langsung 2 kali tatap muka. Jadi langsung ada 2 tema yang akan dibahas gitu ya. Sebentar saya upload ya untuk prosedurnya hari ini alfa amilase dan gamma GT. Mana gamma GT? GT. Sorry. Alfa amilase. Ini untuk yang alfa amilase sudah saya upload, tapi kayaknya masih muter dulu. Oh ya, yang alfa amilase dan GGT sudah saya upload ya. Silakan bisa di-download, masing-masing mahasiswa silakan bisa mendownload. Nanti juga akan tetap saya upload di e-Fikes ya. Kemudian nanti akan saya berikan room juga untuk mengerjakan formulir rencana kerja ya, mengerjakan form rencana kerja dan laporannya ya, sama seperti pada saat praktikum kimia klinik itu gitu ya. Nah, sebelum saya share screen ya, sebelum nanti
kita bahas bareng-bareng. Mungkin ada pertanyaan dahulu terkait dengan pembacaan kit prosedur ataupun pembuatan formulir rencana kerja ataupun laporan dari kemarin yang sudah disampaikan Bu Rachel, ataupun apa namanya, ada beberapa hal mungkin yang belum dipahami atau masih bingung, silakan boleh disampaikan dulu, boleh ditanyakan, kita bisa diskusi dulu sebelum kita diskusi ke materi kita yang alfa amilase dan gamma GT. Ada yang perlu didiskusikan? Mungkin belum ada, Bu. Belum ada. Oke, baik. Kalau belum ada berarti kita langsung ke materi saja ya. Hari ini kita akan membahas untuk alfa amilase dan gamma GT. Gamma GT itu biasanya disingkat dengan GGT. Ya. Share screen saya sudah tampak di layar masing-masing. Sudah, Bu. Oke, sebelumnya kemarin juga mungkin sudah disampaikan oleh Bu Rachel bahwa kebanyakan nanti untuk praktikum kimia klinik 2 ini, meskipun tidak semuanya, tetapi pemeriksaan kita adalah pemeriksaan untuk enzim, begitu ya. Kalau kemarin di kimia klinik karbohidrat, protein, kemudian ada lemak, ya, terus ada NPN, itu ya. Nah, untuk yang enzim itu ya, pemeriksaan enzimatis. Yang tentunya nanti itu akan berpengaruh terhadap program yang kita gunakan ya. Nah, untuk hari ini itu masih sama sebenarnya seperti yang kemarin. Kemarin sudah mempelajari tentang SGPT, SGUT, terus ada ALP ya, alfa amilase. Alkali fosfatase itu merupakan enzim yang dikeluarkan atau yang diproduksi oleh hati. Ini sama juga sebenarnya ya, GGT itu merupakan enzim yang dikeluarkan oleh hati dan juga saluran empedu. Ya, jadi ini masih sama untuk mengetahui fungsi hati dan juga sebenarnya saluran empedu. Gitu ya. Gamma GT itu kepanjangan dari gamma GGT ini ya, kan pemeriksaan GGT ini digunakan untuk sebagai indikator yang lebih sensitif gitu ya untuk pemeriksaan penyakit hati dan saluran empedu tadi gitu ya. Kalau kemarin sebenarnya kalau ALP itu bisa lebih spesifik ke kaitannya biasanya lebih ke konsumsi alkohol gitu ya. Kemudian kalau yang SGT SGPT itu lebih ke penyakit hatinya gitu ya, penyakit hati. Kalau ini untuk gamma GT itu penyakit yang ke arah lebih ke saluran ya, lebih ke saluran saluran empedunya gitu ya. Oke, ini biasanya juga pemeriksaan GGT ini juga diikuti dengan pemeriksaan SGPT-nya, SGPT dan SGUT-nya, alanin aminotransferase dan aspartat aminotransferase-nya. Oke, kemudian ini untuk yang pemeriksaan gamma GT ini memang kita ada dua metode ya, di sini disampaikan ada dua metode, yaitu dari SAS modification dan dari EFCC standar gitu ya. EFCC ini merupakan
perkumpulan dari seluruh ahli kimia klinik. Itu kalau IFCC ini kalau tidak salah yang dari Amerika kalau tidak salah ya. Nanti kan selain IFCC akan ada DGKC. Kalau DGKC itu yang Eropa gitu. Ahli kimia klinik yang dari Eropa. Nah, ini memang kalau yang baru-baru, kit yang baru-baru nanti akan ada informasi seperti ini ya. Nanti jangan sampai bingung, mungkin kalau yang kit lama itu memang tidak akan ada informasi ini ya. Gitu. Misalnya mahasiswa sudah dapat kit prosedurnya dari kakak kelas yang dulu mungkin tidak akan sama gitu. Ini keluaran yang baru yang saya tunjukkan ini. Seperti biasa ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat rencana kerja ya, formulir rencana kerja. Kita harus memperhatikan metode yang akan digunakan apa ya. Kemudian prinsipnya apa, reagennya apa saja, supaya nanti kita bisa mengetahui programnya apa gitu ya. Terus bagaimana persiapan reagennya, apakah ready to use ataukah kita harus membuat monoreagen dahulu, spesimen apa saja yang digunakan. Ini sebenarnya kita aman ya karena semua pemeriksaan menggunakan serum. Terus bagian assay prosedur ini bagian yang penting ya, sangat penting untuk diperhatikan, berapa panjang gelombangnya, berapa suhunya, kemudian belangkonya apa, kemudian apa yang akan kita lakukan, berapa tabung yang harus kita siapkan, kemudian apa saja yang kita isikan ke dalam masing-masing tabung tersebut, berapa volumenya. Setelah tabung itu diisi semua dengan reagen yang diperlukan sesuai dengan kit prosedur, selanjutnya diapakan. Bagaimana cara pembacaannya, diinkubasi berapa kali, dibaca absorbasinya berapa kali. Ya. Terus hati-hati juga kalau ada calculation ya, dilihat informasi sebelumnya. Terus yang penting juga adalah di bagian reference range. Ya, oke. Nanti untuk pengerjaan tugasnya itu nanti akan saya sampaikan ya, akan saya sampaikan di misalnya kemungkinan akan saya bagi menjadi kelompok AB ataupun ganjil genap begitu. Kemudian nanti yang ganjil mengerjakan metode yang Saskah atau mengerjakan yang metode dari IFCC. Maka yang lainnya nanti silakan menyesuaikan gitu ya. Kalau kita praktikum kemungkinan kita hanya akan menggunakan salah satu metode saja, tetapi karena ini latihan ya, supaya mahasiswa bisa membaca prosedur gitu ya, dan bagaimana ketelitian masing-masing mahasiswa, maka nanti akan saya bedakan ya. Begitu pula dengan laporannya nanti akan saya sesuaikan ya, akan saya berikan berapa kadarnya, kemudian silakan dibahas hasilnya sesuai dengan kadar yang diperoleh. Kemudian untuk laporan formulir rencana kerja dan laporan saya minta tetap ditulis tangan ya, tidak diketik. Kemudian nanti silahkan diupload melalui e-Vikas dalam bentuk PDF. Ya, jadi kalau untuk saya tidak diketik, mungkin untuk yang lain diminta untuk diketik. Untuk saya minta tidak diketik tetapi ditulis tangan. Nah, ini kira-kira ya saya tunjukkan untuk prosedur gamma GT ini. Ada yang tahu programnya pakai apa? Kinetik, Bu. Dari mana taunya kinetik? Di metode, Ibu. Di reagen juga nggak ada standarnya, Bu. Di metode itu kinetik photometric test. Kinetik photometric test. Oke. Kemudian di reagennya tidak ada standarnya. Apakah jika tidak ada standarnya selalu programnya adalah kinetik? Enggak. Tidak juga, Ibu. Ya, tidak ya, hati-hati. Bukan menjadi
acuan dia kinetik atau tidak ya. Terus yang paling utama lagi di mana informasinya bahwa oh ini ternyata kinetik nih. Yang paling jelas. Kemarin disampaikan oleh Bu Ragil kalau yang kinetik itu yang bagaimana? Untuk pemeriksaan untuk pengukuran absorbansinya. Menggunakan faktor Ibu. Menggunakan faktor. Apakah hanya kinetik saja yang menggunakan faktor kalau C per F? Faktor juga, Bu. Bukankah juga menggunakan nilai faktor? Berarti kan bukan itu yang poin utamanya. Yang paling utama sekali bahwa oh iya ini nih berarti dia kinetik nih. Ada yang tahu di mana kemarin Bu Ragil menyampaikan? Reagen 1, reagen 2. Menggunakan 2 reagen yang berbeda. Menggunakan 2 reagen yang berbeda. R1, R2, bukankah kemarin pemeriksaan total protein kita pakai standar, ada reagen 1 dan reagen 2 juga. Gimana? Coba. Yang ini sudah tidak terbantahkan lagi. Monoreagen sama, total protein kemarin pakai monoreagen juga. Inkubasi dan pembacaan. Ya, inkubasinya berapa kali? 3 kali. 3 kali. Pembacaan absorbansinya berapa kali? 3. 3. Itu yang utama sekali menentukan bahwa program ini adalah kinetik, bahwa program yang kita gunakan adalah kinetik. Ingat, kalau endpoint, masih ingat program di photometer ada berapa? Yang main kita punya ada berapa? Ada Kita ulangi lagi biar semuanya 4, hafal. Ibu. 4, apa saja? Absorbansi, endpoint, Absorbansi, endpoint, kinetik, dan fixed kinetik, time. dan fixed time. Ya. Ingat, perlu diingat bahwa absorbansi itu merupakan yang paling dasar. Ya, absorbansi merupakan yang paling dasar, kita hanya inkubasi sekali dan langsung diabsorbansinya. Gitu ya. Tetapi nanti kalau misalnya ada standarnya, nanti ada nilai faktornya sebenarnya kita bisa menggunakan metode lain yang lebih cepat ya. Misalnya sudah seperti itu kan biasanya kita harus mengalihkan, memasukkan kalau pakai program absorban kita ribet harus memasukkan ke dalam rumus kalau di situ ada rumusnya gitu ya. Oke. Kemudian yang endpoint, absorban kita jarang pakai, tidak digunakan sama sekali malah. Gitu. Jadi saya abaikan saja. Tetapi ini menjadi dasar ya, menjadi dasar. Kemudian yang kedua itu tadi adalah endpoint. Endpoint ini meliputi C per ST, konsentrasi per standar atau concentration per standar. Kemudian C per F, ada 2 ya. Endpoint itu mewakili C per F dan C per F. C per F-nya concentration per faktor atau konsentrasi per faktor. Gitu. Nah, untuk endpoint namanya itu NN berakhir. Berarti untuk pemeriksaan kimia klinik yang menggunakan program endpoint hanya dilakukan 1 kali inkubasi. Begitu juga dengan pembacaan absorbansinya, hanya 1 kali. Gitu ya. Kemudian kalau yang programnya fixed time, ya ada idenya belakangnya fixed time, itu adalah pemeriksaan kimia darah yang inkubasinya itu 2 kali, kemudian absorbansinya juga dibaca 2 kali. Diinkubasi, baca absorbansi, inkubasi, baca absorbansi lagi. Gitu ya. Itu definisinya ya, definisinya seperti itu. Tetapi kan pelaksanaannya karena kita sudah menggunakan program itu ya kita hanya memasukkan sekali, kita tidak memasukkan sampai 2 kali. Kita tidak secara manual kita langsung mengukur absorbansinya 2 kali, tidak ya, tetapi itu sudah settingan alatnya seperti itu, jadi nanti di dalam alat dia sudah otomatis seperti itu, gitu ya. Kemudian untuk yang fixed time ini yang 2 point kinetik ya, 2 point kinetik itu artinya 2 kali diinkubasi, 2 kali dibaca absorbansi.
Kemudian untuk yang program kinetik itu baru. Ya, program kinetik ini adalah yang 3 kali inkubasi dan dibaca absorbansinya 3 kali. Informasinya di mana? Informasinya yang ada di dalam assay prosedur. Nah, kemarin saya kira sudah disampaikan juga oleh Bu Ragil, atau dulu kimia klinik 1 kan sudah diinformasikan bahwa jika ada 2 cara kerja seperti ini, ada substrat stat dan sample stat, selalu disarankan yang digunakan adalah yang sample stat. Kenapa? Ini lebih mudah untuk dilakukan dan tidak terlalu lama, lebih efisien. Gitu ya. Tetapi memang kita diminta untuk membuat monoreagen. Dan pembuatan monoreagen tidak terlalu susah. Gitu ya. Kalau yang pakai substrat stat itu kan agak ribet ya. Diinkubasi dulu, kemudian baru ditambahkan reagen 2, baru diinkubasi lagi. Tuh ya. Nah, di sampel stat ini kita melihat di sini ada rate absorbance again after 1, 2, and 3 minutes. Artinya berarti di sini ada inkubasi sampai 3 kali dan pembacaan absorbansinya itu adalah 3 kali. Ya. Nanti di dalam penulisan laporan, waktu inkubasinya itu berapa yang dituliskan? 30 detik, 30 detik. Enggak, maksud saya nanti kan di dalam atau di rencana kerja itu nanti kan kita menuliskan ada sekian belangko. Di cara kerja laporan itu kan nanti kita akan menyampaikan pembuatan monoreagennya bagaimana, kemudian kita menyiapkan berapa tabung, masing-masing tabung diisi apa saja, berapa jumlahnya, kemudian kita homogenkan, kemudian kita inkubasi begitu ya. Nah, inkubasinya itu berapa lama? Untuk GGT ini berapa lama? 1-2 menit ya, Bu. Tidak ada pilihan di situ, sudah pasti. Di situ sudah pasti. Informasinya sudah pasti. Berapa Minimal menit? 1 menit. 1 menit ya, Bu. 40 detik, 1 menit. Berapa? 1 menit 2 menit atau 60 detik. minimal. Iya. 1 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Gitu ya. Inkubasinya adalah 1 menit atau 60 detik. Ceritanya begini, di programnya yang 4010, fotometer yang 4010, yang sekarang itu hanya digunakan untuk pemeriksaan hemoglobin metode Siamet. Ya, nanti sambil dibuka lagi ya yang hematologi pemeriksaan HB metode Siamet itu kan menggunakan fotometer, tetapi fotometer yang digunakan itu adalah fotometer yang 4010. Di sana itu ada 5 program. Absorben, C per ST, C per F, K20, dan K60. K20 dan K60 ini adalah kepanjangan dari kinetik 20 dan kinetik 60. Artinya kalau kita pakai program K20, itu nanti kita akan menginkubasi 3 kali dan dibaca absorbasinya 3 kali. Inkubasinya lama waktunya itu per 20 detik. Benar, per 20 detik. Jadi 20 detik diinkubasi, kemudian dibaca absorbasi, 20 detik lagi diinkubasi, baca absorbasi, inkubasi lagi 20 detik, kemudian dibaca absorbansinya. Oke, terus kalau yang K60 itu adalah kinetik 60, artinya adalah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan inkubasi 60 detik, kemudian dibaca absorbansinya, kita inkubasi 60 detik, baca absorbansinya lagi, kemudian kita inkubasi yang ketiga, 60 detik lagi, kemudian dibaca absorbansi yang ketiga 60 detik, nilai yang terakhir nanti menjadi kadar dari GGT-nya. Gitu. Nah, biasanya untuk pemeriksaan itu yang dipakai adalah K20-nya dulu. Kemudian kalau misalnya kadarnya terlalu tinggi, nanti di alat itu berarti keluar error atau angkanya tidak keluar. Berarti itu kadarnya terlalu tinggi, kita pakai yang K60.
Sejarahnya seperti itu, kenapa di sini ya kok ada 2 kata di sini, read absorbent after 1 minute gitu ya. Tapi kok di bawahnya ada read absorbent again after 1, 2, and 3 minutes. Ada informasi seperti ini berarti inkubasinya bukan ini yang dipakai. Ini memberikan informasi bahwa kalimat ini ya, kalimat yang read absorbent again after 1, 2, and 3 minutes ini memberikan informasi bahwa program yang kita gunakan itu adalah kinetik. Tetapi ini tidak berarti bahwa waktu yang kita gunakan untuk inkubasi itu adalah yang langsung 3 menit, begitu, bukan seperti itu ya. Tetapi kita tetap menggunakan waktu inkubasi yang tertulis di kalimat sebelumnya dulu. Itu ya. Di sini berarti waktu inkubasinya adalah 1 menit. Nah, kalau di Potometer 4010 itu dimulai dulu dengan pemeriksaan menggunakan program K20, nanti kalau angkanya tidak keluar baru kita pakai yang K60. Nah, kalau yang di alat Mindray BA88A ini, karena tidak ada K20, K60 ya, adanya hanya K60, ya kita menggunakan inkubasinya itu yang 1 menit ini dulu. Gitu. Nanti kalau misalnya angkanya tidak keluar atau terlalu tinggi banget, misalnya error gitu ya, baru kita bisa memasukkan yang 3 menit waktu inkubasinya. Nanti alat sudah otomatis dia akan inkubasi 1 menit, baca absorbansi yang pertama, inkubasi 1 menit lagi, baca absorbansi yang kedua, kemudian nanti inkubasi 1 menit lagi yang ketiga, kemudian akan dibaca absorbansinya yang terakhir. Itu menjadi kadar dari GGT-nya. Jadi ceritanya seperti itu. Tuh ya, ini tidak bingung ya. Kemarin saya kira sudah dijelaskan juga oleh Bu Ragil. Boleh juga sebenarnya disampaikan bahwa ini minimal 1 menit, kemudian maksimal sampai 3 menit, gitu ya. Misalnya seperti itu juga bisa. Tetapi yang kita gunakan pertama kali adalah yang 1 menit dahulu. Jadi sebaiknya nanti kalau membuat laporan, ya, yang dilihat berapa sih waktu inkubasinya, yang dilihat adalah di kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua ini memberikan petunjuk bahwa program yang akan kita gunakan itu adalah yang kinetik. Masih ada yang bingung? Bisa dipahami semua ini? Halo? Insya Allah bisa Ibu. Bisa, Ibu. Baik, Baik. oke. Karena sudah berulang-ulang ya, saya kira Bu Ragil juga sudah sering mengulang-ulang gitu ya. Jadi saya kira sudah paham ya. Oke, baik. Kemudian setelah kita ketahui programnya, sebentar saya sambil buka ini supaya nanti kita mudah. Saya pindah share dulu. Oke. Nah, ini nanti mahasiswa semuanya mengisi lembar formulir rencana kerja dulu ya. Kemudian baru mengisi yang lembar laporan. Untuk saya minta ditulis tangan. Kalau Bu Ragil kemarin mintanya diketik atau tulis tangan? Diketik Ibu. Diketik, Ibu. Oke. Diketik, Saya mintanya ditulis tangan ya, supaya semuanya bisa mengerjakan. Kalau diketik, potensi, bukan saya seudon ya, tapi potensi untuk copy paste dari temannya itu tinggi. Karena kemarin saya ngajar juga di kelas yang lain itu ternyata saya koreksi kesalahannya sama persis. Ya, jadi makanya saya minta untuk ditulis tangan saja supaya mahasiswa bisa melihat juga. Oh ini yang diisi ini. Jadi harapan saya tidak sekedar oke lah mau kerja bareng tidak masalah, tetapi saya ingin mahasiswa bisa memperhatikan masing-masing bagian yang harus diisi. Dengan menulis mudah-mudahan lebih banyak yang bisa diserap. Oke, nanti silahkan. Terus nomor sampelnya apa, nanti akan saya berikan kode AB, silakan bisa ditambahkan di situ. Terus tanggalnya berapa, tanggal hari ini, atau misalnya tanggal pada saat mengerjakan, silakan. Saya beri waktu biasanya untuk mengerjakan itu
berarti tidak seminggu ya, mungkin 6 hari supaya saya 1 harinya itu bisa saya gunakan untuk koreksi. Nah, kemudian baru di pertemuan berikutnya nanti akan saya gunakan untuk review dari hasil laporan maupun rencana kerja yang sudah dikerjakan mahasiswa. Jadi langsung bisa saya bahas. Nanti kurangnya di mana akan saya perjelas lagi di situ, akan saya bahas lagi di situ. Kita akan diskusi lagi di situ, gitu ya. Jangan lupa bagian ini di bagian mana diberikan tanda centang, di sini ini di bagian mana diberikan tanda centang juga. Walaupun nanti kalau menggunakan alat langsung kita tidak perlu ya, karena sudah defaultnya, sudah settingan alatnya nanti kita sudah langsung berada di rutin dan sudah langsung ada di basic. Begitu kita membuka photometer, ya, begitu kita mengklik kalau untuk pembuatan program nanti di bagian parameter, gitu ya. Terus yang pertama kali jangan lupa untuk bisa mengisi di sini kita klik apa dulu kalau di alat? ADD. Bu, Ya, add tambahkan. ya. Add. Jangan lupa add. Add itu artinya bahasa Indonesianya adalah tambah. Ya, delete ya, delete dihapus, save disimpan, cancel berarti di cancel ya. Kemudian return kembali. Nanti kembali ke program awal gitu ya. Nah, ini jangan lupa dicentang, kemudian saya minta kalau saya di sini nanti diberikan angka 1 gitu. Atau misalnya angka 1-nya mulai dari sini ya, berarti ini 1, 2, yang di sini nanti 3. Kalau angka 1-nya, kalau yang rutin dan basic tidak diberikan angka, maka yang di bagian sini silahkan tuliskan angka 1. Kemudian langsung diisi di bagian sini ya. Nanti karena begitu kita klik bagian add, yang bagian tes sampai desimal ini nanti akan berwarna putih, artinya kita bisa langsung mengisi ya. Recall saja ya, recall saja dari yang kemarin sudah disampaikan dan dari praktikum kimia klinik 1. Untuk tes ini diisi apa? Nama pemeriksaan, Bu. Nah, nanti untuk saya ditambahkan dengan 3 digit NIM terakhir ya, supaya saya lebih mudah untuk koreksi. Maksimal berapa huruf di sini? 10 karakter. 10. Ya, 10 karakter. Tidak hanya huruf saja, termasuk angka, termasuk tanda baca, spasi, titik, koma, dan lain sebagainya, underscore, itu masuk hitungan ya, hanya 10 karakter saja. Kemudian react type, atau kepanjangannya dari reaction type, ini diisi apa? Kinetik. Kinetik itu namanya apa? Program ya, tadi program ada 4 untuk Mindray BL88A, ada absorban, ada endpoint itu sebenarnya meliputi C per ST dan C per F, kemudian ada kinetik yang sebenarnya di situ ada K20 dan K60 dan ada fixed time. Kemudian kepanjangan dari primer yang di sini dimasukkan apa? Panjang gelombang yang digunakan. Untuk melihat panjang gelombang di mana? Di dalam kit prosedur saya share di Assay prosedur di bagian wavelength. Ya, panjang gelombang. Ini pakai berapa? 400. Ini berapa yang digunakan kalau seperti ini? Berapa? 405. Yang dipakai 405, 400 atau 420? 405. 405. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Bu Ragil di Mindray kita itu ada berapa saja panjang gelombang yang tersedia di sana? Belum, Bu. Oke, sebentar saya buka dulu. Nah, kok tahu 405? Dari kitnya, Bu. Nah, itu ada 400, ada 420, kenapa enggak yang 400? Kenapa enggak yang 420? Ingat ya, bahwa untuk pengisian panjang gelombang, itu kita sesuaikan dengan panjang gelombang yang tersedia di dalam alat
fotometer yang akan kita gunakan. Saya tuliskan di chat ya, panjang gelombang yang tersedia di alat kita, Mindray BA88A itu ada 340, kemudian ada 405 nanometer, kemudian ada 450 nanometer, ada 510 nanometer, ada 546 nanometer, 578 nanometer, terus 630 nanometer, dan 670 nanometer. Silahkan ini bisa dicatat supaya nanti jika ada pilihan ternyata yang dituliskan di dalam kit prosedur itu panjang gelombangnya tidak hanya satu, tapi ada beberapa, gitu ya. Nah, yang pertama kali kita pilih adalah yang tersedia di dalam alat yang akan kita gunakan. Itu lebih mudah. Ya. Oke, ini karena 405 itu tersedia, maka kita pakai yang 405 nanometer. Oke, saya kembali lagi ke form rencana kerja. Seknya, kepanjangan dari sekunder, ini diisi apa? Halo? Kosong. Kosong ya, kosong ya. Kemudian delay satuannya sekon, measuring time satuannya juga sekon atau detik ya. Ini diisi berapa kira-kira? Masing-masing 30. Kenapa 30? Karena minimal Kenapa tidak 6 dan 6? minimal observasinya Harusnya 1. kinetik Bu, minimal 30, 30 detik. Iya, betul ya. Karena program yang kita gunakan itu adalah kinetik. Untuk program kinetik dan fixed time itu minimal yang harus dimasukkan ke dalam delay dan measuring time itu adalah 30 detik dan 30 detik. Ada yang harus diperhatikan juga, kalau misalnya inkubasinya dilakukan di dalam alat, ya, maka yang diubah-ubah yang bagian mana? Delay kah atau measuring time? Measuring time. Measuring Measuring time. time-nya. Ya. Oke, misalnya ternyata untuk pemeriksaan GGT ini, ternyata inkubasinya adalah 3 menit. Gitu. Ya, bukan 1 menit. Kalau 1 menit kan pas tadi ya, delay diisi 30, measuring time-nya diisi 30 pas. Waktu inkubasinya 1 menit. Gitu ya, 30 tambah 30, 60. Karena waktu inkubasi itu adalah penjumlahan dari waktu yang kita masukkan ke dalam delay dan ke dalam measuring time. Nah, kalau ternyata waktu inkubasinya itu adalah 3 menit, berarti berapa yang kita masukkan ke dalam delay dan berapa yang kita masukkan ke dalam measuring time? 90. Delaynya 30. Delay-nya 30, measuring time-nya berapa? 60. 60? 150. 150 ya. 3 menit itu sama dengan 180 detik ya. Tadi kalau inkubasinya di dalam alat yang diubah-ubah adalah measuring time-nya. Ya, berarti delay-nya tetap, program kita kinetik 30, measuring time-nya itu 180 dikurangi 30 berarti 150. Karena total dari yang kita masukkan ke dalam delay dan measuring time itu menjadi waktu inkubasi untuk pemeriksaan GGT. Itu ya. Ini semuanya sudah clear ya, sudah paham ya berarti ya terkait apa yang harus dimasukkan ke dalam delay dan measuring time. Mungkin nanti di pemeriksaan berikutnya itu mungkin di pemeriksaan yang berikutnya waktu inkubasinya mungkin tidak 1 menit ya. Nanti jangan sampai salah memasukkan di dalam delay dan measuring time. Misalnya kok ternyata ada 2 menit, ada 3 menit. Nah, berarti harus hati-hati kalau inkubasinya di dalam alat, perhatikan bagian delay dan measuring time-nya. Yang berubah-ubah adalah di measuring time-nya. Ya. Oke, kemudian unit ini apa? Diisi apa? Satuan. Satuan. Gampang ya. Satuannya apa kalau untuk GGT?
Kita bisa lihat di mana? Rank. Nilai normal. Reference rank. Reference rank Ya, juga. reference rank. Ya, satuannya apa? U Apa ini Per satuannya? L. U per L. U per L. U per L. U per L itu kepanjangan dari apa? Unit per liter. Ya, unit per liter. Unit per liter. Ya, unit per liter. Oke, kita pakainya yang unit per liter ya, bukan yang microcut per liter. Oke, terus kita kembali lagi ke sini. Setelah unit itu ada full name. Full name diisi apa? Nama Nama pasien. pasien. Nama terserah. Ya. Kalau saya biasanya lebih senang saya kosongkan aja. Supaya lebih cepat. Di sini ya boleh dimasukkan nama pasiennya atau boleh juga dimasukkan tadi ya, misalnya pemeriksaan di sini disingkat begitu ya. Kemudian supaya tidak bingung di sini tuliskan kepanjangannya. Kalau di rumah sakit ya kemungkinan ini diisikan dengan nama pasiennya. Tetapi kalau untuk saya silahkan full name-nya boleh dikosongkan ya. Khusus untuk tugas dengan saya ya, boleh dikosongkan. Terus di sini kita pindah ke RGT blank ya atau reagent blank. Ini apa ini? Untuk pemeriksaan GT dia blankonya apa? Reagen blank. Ada yang tahu? Blanko. Tahunya di mana? Dari Tahunya answer di mana? berbagai Prosedur Measurement. bagian measurement ya. Against reagent blank. Berarti blankonya adalah blanko reagen. Ya. Blankonya blanko reagen, maka di sini diapakan? Dicentang. Yes. Kalau ternyata misalnya blanko yang digunakan itu ternyata blanko udara, dicentang atau tidak? Tidak. Kalau blankonya ternyata air, Tidak. Tidak usah. kalau ternyata blankonya itu blankonya sampel, Tidak usah juga. tidak ya. Yang dicentang hanya jika blanko yang digunakan untuk pemeriksaan berupa blanko reagen. Oke, berarti semuanya sudah paham. Saya lanjut ke sini, direction. Direction ada dua pilihan, yaitu increase dan decrease. Ini apa berarti kalau untuk pemeriksaan GGT? Increase. Increase. Kenapa increase? Informasinya dari mana? Lihat dari panjang gelombang. 100 nanometer. Ya, panjang gelombangnya berapa tadi? 405. Kalau yang pakai decrease panjang gelombangnya berapa? Kurang dari Kurang dari 400. Kurang dari 400. Bawah 400 atau kurang dari 400. Iya, ya kurang dari 400 karena kalau yang panjang gelombang kurang dari 400 itu adalah panjang gelombang untuk cahaya yang tidak tampak atau invisible. Tidak akan ada warnanya nanti. Kalau yang cahaya tampak nanti kan akan ada warnanya. Gitu ya. Di sini juga sudah disampaikan ya di bagian metode. Memang dia kinetik, tetapi dia yang fotometrik, berarti ada reaksi warna di situ. Jadi dia pakainya yang increase. Oke, ini berarti sudah paham semuanya juga. Saya lanjut ke sini. Aspirate volume atau ASP vol, ini satuannya mikroliter ya harusnya. Mikron itu di sini nih. Kalian klik insert, kemudian klik simbol. Nah, yang mu ini. Mu. Nah, ini adalah simbol untuk mikro ya, mikroliter. Jadi L-nya besar. Diisi berapa? Kemarin sih 350. Ini saya lihat, saya sampaikan nih, kita pakai sampel stat. Masing-masing tabung nanti akan punya berapa? 1100 ya. Saya kembali lagi ke sini. Berarti aspirate volume ini kita isikan berapa? 100 bolehkah? Tidak, Bu. Ya, minimal berapa harusnya? 500. Minimal alat ini bisa nyedot berapa? 350. 300.
350 atau 200? 200. 200 ya, 200. Kita cek 200, seingat saya 200. Ini aspirate volume. Di manual kit di manual untuk apa namanya sudah diupload oleh Bu Ragil di Ivikas yang untuk manualnya sudah dibaca. Ada installingnya, bagaimana cara menginstalnya, kemudian operasi basicnya bagaimana. Itu informasinya semuanya ada di situ. Setting up analyzer, klik parameter routine volatile. Reagen, aspirate. Oke, provide mode, edit shutdown, operation, parameter routine basic. Nah ini ya, oke, saya belum pindah ya. Ya, informasinya di sini. Aspirate volume, ya, itu minimalnya 200, maksimalnya adalah 9.000 mikroliter. Ini masih pakai ejaan lama juga ya, UL. L-nya kecil. Minimalnya 200, maksimalnya bisa sampai 9.000 mikroliter. Tetapi defaultnya, settingannya itu memang langsung keluar 500 mikroliter. Kita bisa menyesuaikan. Ya. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, kalau saya isikan 1.000 bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Nah, maksimalnya 9. Terlalu banyak. Akibatnya apa? Maksimalnya berapa? Sebenarnya tadi kita 9.000. 9. dalam tabung punya berapa? 1.100 ya. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Karena maksimalnya adalah yang kita punya di dalam tabung 1.100. Tetapi memang ada tulisan awas yang besar gitu ya, harus diperhatikan. Kenapa? Kalau 1.000 itu kan mepet banget ya. Kita harus memastikan pada saat memasukkan sampel, saat kita akan menyedot ya, kita akan mengatur apa namanya, supaya gampang saja saya tunjukkan ininya ya, PPT-nya. Oke, sudah. Nah ini ya, aduh gambarnya ternyata. Nah nanti kan sudah tampak gambar alat main RBA 88A ya? Sudah, Bu. Nah, nanti yang kita masukkan ke dalam tabung-tabung itu, reagen dan sampel yang kita masukkan ke dalam tabung-tabung ini nanti kan akan disedot. Ini ada selang, gitu ya. Ada selang kecil, kemudian di sini sebenarnya ada aspirate key-nya, gitu ya. Atau saya perlihatkan dari yang gambar ini saja. Ini kayaknya ada. Nah ini ya. Jadi ini ada selangnya. Kemudian ini ada tombol untuk supaya nanti disedot begitu ya. Memang selangnya ini bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan. Nah, kalau misalnya kita tadi di dalam tabung punya 1.100, kita ngisi 1.000, ada tanda awas yang besar dari kami dosen ya. Kenapa? Karena nanti kalau selangnya ini tidak
kita atur supaya sampai dasar dari tabung yang kita gunakan, maka nanti tidak tersedot semuanya. Akhirnya nanti akan bisa berpengaruh ke hasil, walaupun mungkin tidak terlalu besar, gitu ya. Tapi nanti akan berpengaruh karena harusnya kita setting cahaya itu akan menyinari semua cairannya, sehingga nanti cahaya yang diabsorb oleh si cairan ini menjadi kadarnya. Nah, karena kita ngisinya tidak semuanya, kan berarti ada bagian yang kosong. Itu akan berpengaruh ke hasilnya. Ya. 1000 boleh, tetapi ada tanda mark besar, tanda hati-hati yang besar, tanda awas yang besar. Maka sebaiknya memang kita sarankan pakai separuhnya saja, atau sepertiganya saja, atau seperempatnya saja. Supaya nanti kalau misalnya nih, oh saya kok tidak yakin ya dengan kadarnya, masih ada sisa, kita bisa masukkan lagi. Dan tadi ya kita tidak harus memasukkan tidak harus memposisikan selang pada dasar, yang penting sudah tercelup, tetapi memang kita harus memperhatikan ya, nanti pokoknya yang tersedot itu harus sesuai gitu ya. Oke, ini bisa diterima, bisa ditangkap apa yang saya sampaikan, atau masih ada yang bingung? Bisa Ibu. Oke, baik, saya lanjut berarti ya. Temnya, kepanjangan dari temperatur suhu, gampang ya. Desimalnya disesuaikan dengan apa? Referensi normal. Reference ring-nya. Ya, kalau misalnya di situ ada komanya, kita harus membuat koma. Kalau tidak ada ya berarti harus diisi angka 1 saja. Gitu ya. Terus untuk saya bagian restriction tidak perlu diisi ya. Kosongi saja. Saya langsung ke call detail. Ya, jangan lupa di sini diisi ya, kita masih ada di rutin, kemudian kita pindah ke call detail. Nah, tadi untuk yang pemeriksaan GGT itu kira-kira kita pakainya yang K-faktor atau pakainya yang rule ya? Faktor. Kenapa kok K-faktor? Ada dikit. Ya, Ada standar. ya tidak ada standarnya. Ya, jelas karena kita pakainya kinetik itu biasanya lebih banyak menggunakan nilai faktor ya. Tapi tidak berarti bahwa kalau yang ada nilai faktornya berarti program kita adalah kinetik. Tidak mesti seperti itu. Kita harus melihat berapa kali dia inkubasinya, gitu ya. Kalau inkubasinya sekali berarti endpoint yang CBRF. Kalau inkubasinya 2 kali berarti dia yang fixed time atau 2 point kinetik, gitu ya. Nah, misalnya nih yang kelompok A saya minta itu ternyata pakai metode yang FCC. Berarti berapa nilai faktornya? 1309. Betul sekali. Ya, kita tadi kan pakainya yang sample start. Ya, untung ini panjang gelombangnya sama, memang hanya 1 yang digunakan, gitu ya. Jadi pakai yang FCC berarti 1309. Kalau ternyata nanti pakai SAS, ya, maka kita yang 1158. Ya, oke. Ini saya kira juga sudah cukup paham karena kemarin kalau untuk yang SGBT, SGUT pilihannya lebih banyak ya, sesuai dengan panjang gelombang yang kita gunakan juga ya. Oke, saya lanjut lagi ke sini. Berarti kalau K-faktor, ini tadi nilai kita isikan ke sini, terus apakah rule tetap kita harus isi atau tidak? Enggak. Tidak Bu. Tidak ya, karena di sini option ya. Kalau kita sudah milih K-faktor, otomatis rule-nya itu akan gelap. Kita tidak akan diminta untuk mengisi rule. Kalau kita milih rule, K-faktor juga akan gelap. Berarti kita tidak akan mengisi di K-faktor. Setelah ini berarti di add, delete, save, cancel, return, save. Nanti save bisa diisi angka 2 dalam kurung 2 atau boleh misalnya dimulai awalnya rutin itu 1 berarti terus di sini mau ditambahkan berarti tadi 4, ini 5, berarti ini ke 6. Kalau yang di sini tidak diberikan angka, berarti ini save-nya 2. Nomor 1-nya tadi yang add. Kemudian setelah save, return. Ya. Nah, ini sudah selesai. Lembar laporan sekarang. Lembar laporan yang bagian atasnya sama. Parameter pemeriksaan diisi apa? GGT. Ini sebenarnya tinggal pindah saja ya.
Iya. Apa yang diperiksa ya. Kemudian metodenya tadi apa? Kinetik, photometric test. Iya, ya ini sesuai dengan yang ada di kit prosedur ya, yang di bagian metode ya. Tes photometric kinetik berarti nanti sesuaikan, kalau yang A diminta yang SAS berarti berdasarkan metode SAS gitu ya. Kalau misalnya yang berdasarkan IFCC berarti berdasarkan IFCC gitu ya. Ditambahkan lengkap seperti itu. Oke, terus saya pindah lagi. Udah hampir maghrib ya, sebentar lagi. Prinsipnya tadi ya di bagian prinsipal ya. Kemudian pereaksi Di bagian reagen. sama ya di bagian reagen. Kemudian yang berikutnya adalah cara kerja. Cara kerja berarti yang ditulis apa dulu? Pembuatan Pembuatan monoreagen. monoreagen. Karena kita pakai sampel stat, kita harus menuliskan yang cara pembuatan monoreagen dulu. Ya, di sini monoreagennya butuhnya berapa? 2000. Kalau 2000 berarti R1-nya berapa, R2-nya berapa? R1 sama dengan R1 per R1 plus R2 dikali 2000. 4/5 dikali 4/5 kali 2000. berarti ketemunya 600. 1600. 1600. R2-nya berarti langsung ketemu berapa? 400. 400 gitu ya. Nah, setelah dituliskan monoreagennya terus apa yang kita lakukan? Bisa dalam bentuk tabel ini ya. Bisa dalam bentuk tabel. Oh, ada 2 tabung yang kita siapkan, tabung belangko dan tabung sampel. Kemudian tabung belangko yang diisikan apa saja dituliskan di sini. Oh, ada serum dan ada ini adalah apa yang akan kita isikan ke dalam masing-masing tabung ya. Ada serum, ada aqueous, dan ada monoreagen. Atau misalnya mau monoreagen dulu ya silakan. Monoreagen di tabung belangko ada, di tabung sampel juga dimasukkan. Kemudian untuk tabung belangko ditambah air, kemudian tabung sampel ditambahkan dengan serum. Gitu ya. Nanti untuk pemeriksaan menggunakan serum semua. Jadi jangan lupa di bagian sini dituliskan dengan serum. Jangan sampel lagi. Kalau sampel masih umum. Apakah pakai plasma heparin ataukah pakai serum. Gitu ya. Kalau di sini langsung ditulis serum, berarti sampel kita menggunakan serum. Itu harus diingat. Biasanya mahasiswa lupa di sini. Ya, di sini adalah nama tabungnya. Yang di sini adalah apa yang kita isikan. Setelah itu diapakan? Setelah diisi semuanya? Dihomogenkan, kemudian dibaca absorbansinya setelah 1 menit. Ini tidak diterjemahkan, kemudian stopwatch dinyalakan. Itu tidak ya, ini untuk yang program absorbansi, pakai program absorbansi. Nanti seperti di kimia klinik 1 saja, dihomogenkan, dibaca absorbansinya setelah 1 menit, atau dihomogenkan, kemudian inkubasi selama 1 menit pada suhu berapa ini, suhu 37 derajat Celcius, kemudian absorbansi sampel dibaca terhadap belangko reagen. Itu ya, yang ini tidak perlu diterjemahkan juga. Dihomogenkan, sampel dihomogenkan atau masing-masing tabung dihomogenkan, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 menit. Selanjutnya absorbansi dibaca, selanjutnya absorbansi sampel dibaca terhadap belangko reagen. Titik. Selesai. Kemudian saya pindah lagi sebentar ya. Ini sudah azan tetapi saya selesaikan ya, kurang sedikit ya. Ini pembacaan sama dengan tadi yang sudah diisikan di dalam prosedur ya, rencana kerja ya, formulir rencana kerja. Panjang gelombangnya berapa, kemudian programnya apa, faktor atau standar nanti silahkan bisa dicoret ataupun gelombang frame misalnya
bisa dihapus saja. Berarti tadi kan pakainya faktor ya, bukan standar. Oke, terus suhu tadi juga sudah ada. Nilai rujukan tadi dilihat di mana? Reference ring ya, reference ring. Tetapi kita perhatikan lagi tadi kalau metodenya SAS kita pakai satuan yang UL ini. Kemudian kalau yang IFCC ya berarti ini ada male female-nya. Ya, kalau untuk yang SAS laki-laki perempuan semua umur sama. Kalau untuk yang metode IFCC ada laki-laki sendiri, perempuan sendiri, ada umurnya juga. Gitu ya. Terus setelah nilai normal nanti hasilnya ya, hasilnya nanti sesuaikan dengan yang saya tuliskan di IFIKES ya. Yang A misalnya kok saya nulisnya kadarnya ternyata 20 ya berarti tuliskan di situ 20. Kalau ternyata kadarnya 100 unit per liter ya berarti sesuaikan 100 unit per liter. Terus simpulannya apa? Dari hasil yang 20 itu bagaimana? Dari yang 100 itu bagaimana? Pembahasan silakan nanti bisa dimasukkan yang dari summary atau menerjemahkan yang dari summary. Itu ya, ada pertanyaan untuk pengisian formulir rencana kerja maupun lembar laporan? Sekaligus tugasnya nanti sudah paham? Berarti 2 ya, GGT dan langsung mengerjakan gamma GT dan alfa amilase. Nah, sedikit untuk yang alfa amilase, kalau alfa amilase ini digunakan untuk pemeriksaan fungsi pankreas. Ya, ini ya. Dia ternyata yang mengubah enzim, dia merupakan enzim hidrolitik, begitu ya, yang mengubah starch itu karbohidrat, ya, sejenis karbohidrat menjadi maltose. Ini alfa amilase itu dihasilkan oleh pankreas, ya. Kemudian akan dikeluarkan, dirilis ke dalam saluran intestin. Kemudian kalau yang ada di saliva kita, di dalam mulut kita itu dihasilkan oleh kelenjar ludah, ya, kemudian akan dikeluarkan pada liur kita atau saliva kita, gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau di rumah sakit paling banyak itu untuk pankreas ya, untuk melihat fungsi dari pankreas gitu ya. Tetapi sebenarnya amilase ini ternyata dia ada di dalam darah, yang ada di dalam ginjal juga, yang kemudian nanti akan dikeluarkan melalui urin gitu ya. Silakan nanti ini bisa dibaca lebih lengkap lagi untuk mengisi di bagian pembahasan untuk laporan yang alfa amilase. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Bu izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Mbak Meutia. Itu berarti yang di weight kalibrator itu yang ada hitungannya itu berarti tidak dihitung ya, Bu? Tidak. Jadi nanti kalau misalnya angka yang keluar di dalam potometer yang kita gunakan yang Mindray itu sudah menjadi kadar dari alfa amilase maupun gamma GT-nya. Kalau yang menggunakan rumus seperti ini biasanya yang menggunakan program absorben. Dan dia menggunakan kalibrator. Nah, biasanya kita nggak ada, kita tidak punya kalibratornya. Ini kalau di sini kalibratornya pakai apa nih? Pakai yang TrueCal, ya, TrueCal-U. Biasanya kita harus, ini TrueCal-U ini biasanya kontrol dia. TrueCal-U kalibrator. Value have been matrix original True Lab NP True Lab control. Oh ya, kita harus beli ini, beli apa namanya kitnya juga gitu. Ini terpisah, dia tidak ada di dalam katalog ini ya. Kalau kita belinya katalog ini ya kita hanya akan dapat
reagen 1 dan reagen 2 saja. Kalau misalnya mau pakai kalibrator, kita harus beli dulu true kaliumnya. Mau yang isi berapa? Gitu ya. Ini biasanya kita tidak menggunakan yang kalibrator, kita langsung. Silakan, ini nanti juga sama ya untuk yang alfa amilase, ada sampel substrat, dilihat di situ sampelnya kita semuanya pakai serum, jadi silakan lihatlah yang serum saja. Begitu Mbak Meutia, bisa diterima? Baik Ibu, terima Ada kasih. yang lain lagi yang mau silahkan? Ibu, Sama-sama Mbak Meu. ini Ya. izin bertanya soal tugas lagi Bu. Itu nanti kan laporan itu wajib menggunakan format yang tadi Ibu share screen, atau kan biasanya ada yang kurang luas gitu Bu tempatnya, jadi pada nulis di folio itu. Ya, jaringan saya atau jaringan Mbak Meu ya. Maaf tadi keputus Mbak, bisa diulang Mbak? Oh iya Bu. Itu untuk pengerjaan Halo. tugas. Halo Ibu, apakah suaranya jelas? Bisa diulang? Iya. Itu untuk pengerjaan tugasnya itu yang Ya, lapor, sudah yang jelas bagian, Mbak, silakan. Iya Bu, yang bagian laporan itu boleh menggunakan dari yang Ibu share screen, wajib menggunakan itu, atau biasanya kan ada anak yang ini kurang luas di bagian ini, jadi mereka memilih untuk menuliskannya di folio, itu bagaimana ya Bu? Wajib menggunakan Boleh. folio atau boleh tulis di folio Bu? Boleh, silakan tulis di folio juga boleh, tetapi yang penting urut-urutannya sama seperti tadi. Boleh saja silakan. Jika misalnya daripada saya belum ngeprint gitu ya, boleh saja silakan boleh. Yang penting nanti pokoknya saya menerima dalam bentuk yang ditulis tangan gitu ya. Kemudian nanti diuploadnya dalam bentuk PDF supaya tidak terlalu berat karena kita dibatasi hanya 2 MB. Ya. Itu Mbak Meu? Baik Ibu, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Tidak ada, sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, karena sudah maghrib juga ya. Kita sholat dulu saja ya, saya sholat dulu juga, kemudian nanti baru saya upload untuk prosedurnya, kemudian tugasnya setelah saya sholat maghrib juga. Itu ya, nanti silakan mohon ditunggu. Jadi setelah ini tidak langsung buka IPKAS, tapi silakan bisa sholat dulu, kemudian nanti setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya sekalian nanti baru cek